Jadi dia bajunya itu dibuka, terus dia ngebungkus kayu bakar dan dia lari-lari di jalur naik ke puncak. Sebenarnya banyak banget kasus-kasus hilang di gunung. Hampir semua gunung-gunung di Indonesia ada kasus orang hilang di gunung. Nah, kasus pertama ini menimpa almarhum Thorik, remaja 14 tahun. Dia ini murid dari SMP 4 Bondowoso. Si Thorik ini dia ngedaki pada hari Minggu 23 Juni 2019 bareng 3 temennya. Jadi mereka berempat nih. Mereka itu ngedaki ke Gunung Bukit Piramid biasa disebut. Jadi itu masih areanya Gunung Argopuro, Pegunungan Argopuro. Nah, singkat cerita mereka mulai pendakian berempat. Tujuan utama mereka itu Bukit Piramid. Jadi sebetulnya Gunung Bukit Piramid ini nggak terlalu tinggi ya gunungnya ya. Dia bukan gunung berapi juga, tapi dia sangat curam. Jadi bentuknya sangat lancip, kiri kanannya itu jurang. Nah, mereka naik bareng. Pas mereka sudah sampai puncak, tiba-tiba cuaca sangat tidak mendukung, badai, kabut, dan yang lain sebagainya. Nah, 10 menit doang mereka di puncak, akhirnya mereka turun lagi. Dan kronologisnya, si Thorik ini dia ada di barisan paling depan. Kemudian 3 temannya ada di belakang dia. Nah, saking waktu itu cuaca sangat tidak mendukung, badai, kabut juga tebel, jarak pandang itu terbatas banget. Nah, si Thorik paling depan, disusul 3 temennya. Mereka turun sampai ngesot katanya, sampai mereka ngerangkak turun. Dan yang bikin kaget ketika 3 temennya nyampe di bawah, si Thorik ini nggak ada, hilang. Mereka sempat manggil nama Thorik, mungkin panik juga mereka di sana, tapi alhasil mereka nggak menemukan Thorik, dan Thorik pun nggak nyampe pas ditungguin. Nah, mereka laporlah ke petugas dan barulah Thorik dinyatakan hilang pada 25 Juni 2019. Nah, jadi pas si Thorik resmi dinyatakan hilang, baru lembaga-lembaga terkait ini melakukan pencarian, salah satunya PMI, Basarnas, TNI, dan juga dibantu warga sekitar. Di tengah prosesi pencarian almarhum Thorik ini, ketika petugas-petugas nyari langsung ke lapangan, ini ada spekulasi di kalangan beberapa pihak. Salah satunya itu ada yang bilang Thorik minta tolong. Nah, ini ada videonya nih. Katanya Thorik minta tolong. Ini kita lihat videonya nih. Nah, ini video sebenarnya prosesi pencarian Thorik. Ada yang ngambil video, terus ada yang teriak minta tolong, diupload di media sosial, dan dikasih narasi ini Thorik yang minta tolong. Itu suaranya tuh. Itu katanya suara Thorik. Nah, tapi ternyata ini bukan suara Thorik. Ini ya nggak tahu ini suara siapa. Dan ini udah diklarifikasi sama pihak PMI bahwa itu hoax. Nah, ada juga nih dukun atau mungkin paranormal disebutnya. Dia ngasih statement katanya Thorik ini masih hidup dan diumpetin sama penunggu di Gunung Piramid itu. Nih ada juga videonya nih. Beliau bilang si Thorik itu bisa untuk kembali lagi sebelum atau 10 hari setelah dia hilang. Kalau udah 14 hari udah nggak bisa dulu. Nah, katanya Thorik bakalan bisa balik lagi kalau dia tidak lebih dari 10 hari dari waktu dia hilang. Tapi kalau udah lewat misalkan 14 hari itu katanya wassalam, Thorik meninggal katanya. Tapi ya ini tergantung masing-masing ya, maksudnya percaya apa enggak sama statement-statement begini. Tapi ya balik lagi ke masing-masing. Nah, jadi PMI, Basarnas, TNI ini terus menyisir lokasi hilangnya Thorik, tapi sampai hari ke-7 ternyata Thorik tidak ditemukan dan pencarian dihentikan di hari ke-7 tersebut. Nah, jadi sesuai SOP hari ke-7 itu kalau sudah tidak ditemukan maka berakhirlah prosesi pencarian. Nah, tapi waktu itu ada dari Wanadri, kemudian Gema Mahapeta Universitas Bondowoso, dan juga relawan Brigadir Penolong
Nah, atas izin keluarga, lembaga-lembaga pecinta alam ini mereka akhirnya melakukan prosesi pencarian kembali. Mereka langsung menyisir lagi dan ternyata di tanggal 5 bulan 7 2019 Thorik ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Nah, ditemukannya jenazah Thorik ini dia ada di jurang di bukit piramid itu. Jadi ini kemungkinan Thorik ini kepleset pas saat dia turun karena kondisinya sangat curam, kemudian dia kebanting dan langsung meninggal. Kemungkinan seperti itu menurut analisa saya kalau melihat karakter dari gunung itu sendiri. Jadi bukan diumpetin sama makhluk-makhluk tertentu ya, tapi ya itu kembali ke kepercayaan masing-masing. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Thorik ini, kalau bisa saat kita mendaki, entah itu naik ataupun turun, jangan jaraknya jangan berjauhan sama rombongan, rapat. Biar apa? Jadi kalau ada sesuatu kita bisa saling menolong. Nah, kasus orang hilang yang kedua yaitu Eva, 24 tahun, dia hilang di Gunung Abo, Sulawesi Selatan. Nah, Eva ini ngedaki gunung pada tanggal 6 bulan Juni 2021, baru banget nih. Nah, singkat cerita, Eva ini buang air kecil malam-malam, dia keluar tenda, dia buang air kecil di selokan kecil mungkin lah, di selokan kecil. Nah, pas dia mau buang air kecil, nah dia gak mau sendalnya itu kena basah, akhirnya dia ngelepas sendal, terus dia mundur katanya 3 langkah, lalu dia jongkok. Nah, pas dia jongkok itu, dia langsung hilang kesadaran. Dia gak inget apa-apa, apa yang terjadi pada dia saat itu. Nah, pas dia inget, pas dia bangun, dia ada di dalam goa kecil. Nah, anehnya itu, goa itu bukan tempat lokasi saat Eva buang air kecil itu. Nah, antara selokan saat dia buang air kecil dengan goa itu jaraknya agak cukup jauh, jadi nggak berdekatan. Nah, aneh juga dia di situ. Pas bangun dia ada di dalam gua, terus tiba-tiba dia gak inget lagi, gak inget apa-apa, dan dia pindah lagi ke tempat lain. Tiba-tiba dia ada di atas batu, terus kurang lebih beberapa hari lah dia pindah-pindah tempat, tapi dia pun gak sadar kenapa dia bisa pindah tempat gitu. Tapi pas dia bangun, beda tempat, pas dia bangun beda tempat. Nah, barulah setelah itu Eva resmi dinyatakan hilang oleh pihak-pihak terkait. Nah, di tengah prosesi pencarian, warga di sana dan keluarga mengadakan prosesi ritual berdasarkan kepercayaan di sana. Barulah singkat cerita katanya ditemukan jaket Eva tidak jauh dari titik pertama Eva dinyatakan hilang. Nah, waktu petugas menemukan jaket Eva, barulah petugas sambil mencari teriak dan memanggil nama Eva, dan tiba-tiba si Eva ini pas dia lagi tidak sadarkan diri, dia mendengar ada orang yang manggil, baru dia bangun. Barulah dia lari ke sumber suara dan ternyata yang manggil dia itu adalah petugas dari penyelamat itu. Nah, alhamdulillah Eva ditemukan dalam kondisi selamat, sehat, dan dia hanya luka sedikit lecet di bagian anggota tubuhnya. Nah, kasus ketiga ini menimpa Andi Sulistiawan, umurnya 18 tahun. Dia hilang dan ditemukan meninggal di Gunung Lawu pada tanggal 6 bulan 7 2020. Nah, ini kronologisnya waktu itu ada temannya almarhum Andi ini minta tolong ke Andi untuk nemenin buang air kecil malam-malam. Nah, singkat cerita Andi ini nemenin temennya buat pipis di luar malam-malam. Nah, tiba-tiba si temennya ini tidak menemukan Andi di sekitar mereka waktu itu. Nah, temennya ini langsung pulang ke tenda karena ngira Andi sudah ke tenda duluan. Tapi ternyata pas di tenda Andi pun gak ditemuin, gak ada di tenda dia. Nah, saat itu teman-temannya Andi ngira bahwa Andi terpelosok ke jurang. Nah, karena teman-temannya Andi ngira Andi ini terpelosok ke jurang, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang, turun untuk melapor ke pos penjagaan atau base camp di bawah. Nah, setelah teman-temannya Andi ini mulai turun, tiba-tiba ada pendaki lain, rombongan lain yang ternyata berpapasan sama Andi. Nah, tapi anehnya Andi ini dalam kondisi tidak memakai baju, jadi dia bajunya itu dibuka
terus dia ngebungkus kayu bakar dan dia lari-lari di jalur naik ke puncak. Nah, jadi rombongan dari tempat lain ini mereka lagi naik, tiba-tiba papasan sama Andi dan ditanya, Andi lagi ngapain, kenapa, buat apa kayu bakar? Nah, si Andi cuman bilang buat embok katanya. Jadi dia bilang kayunya itu buat embok. Nah, jadi waktu teman-temannya ini nganggap Andi sudah hilang dan terperosok ke jurang, sebetulnya pagi-pagi jam 10 itu Andi ini masih hidup. Cuman dia dalam kondisi tidak sadarkan diri atau yang lebih sering kita kenal kena hipotermia. Nah, ini ada videonya juga nih. Nah, pendaki lain nanya nih ke si Andi, kamu dari mana, kayu bakarnya buat apa, dan si Andi ngejawab simpel buat embok katanya. Nah, jadi dia lari, tiba-tiba lari lagi, dan sampai akhirnya dia jongkok, terus ditaruh kayu bakarnya. Nah, jadi sebetulnya Andi ini dia kena hipotermia dan mengakibatkan dia tidak sadarkan diri. Nah, singkat cerita, karena si rombongan dari tempat lain ini tidak menyadari bahwa Andi sedang kena hipotermia, akhirnya ya mereka pun meninggalkan Andi sendirian. Akhirnya Andi meninggal dan berhasil dievakuasi oleh petugas. Nah, jadi almarhum Andi ini dia kena hipotermia. Nah, orang kena hipo itu biasanya dia merasa badannya panas, padahal sebetulnya itu dia sedang merasa kedinginan banget. Jadi dinginnya udah di atas normal. Jadi dia yang sebetulnya sedang kedinginan tapi dia ngerasa kepanasan. Nah, makanya dia buka baju, dia cuma pakai celana doang dan dia lari-lari dan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nah, jadi buat teman-teman nih, buat lo yang hobi naik gunung, kalau misalkan ngelihat rombongan teman sendiri ada hal-hal yang aneh, misalnya tiba-tiba jadi ngelantur atau misalnya kayak orang kesurupan, jangan langsung divonis wah ini kesurupan, ada yang kerasukan. Belum tentu, bisa aja itu kena hipotermia dan dia tidak sadarkan diri. Selanjutnya adalah Afrizal, umur 16 tahun. Dia ini remaja asal Cilawu, Kabupaten Garut. Afrizal sama teman-temannya ini naik ke Gunung Guntur, Garut. Mereka ini naik waktu itu tanggal 5 bulan 7 2020. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat camping di Gunung Guntur ini. Pada malam hari mereka makan, kemudian biasalah anak gunung biasanya kalau lagi ngecamp itu ngopi-ngopi, begadang, ngobrol-ngobrol. Nah, cuman mereka ini begadang sampai menjelang pagi, sekitar jam 2. Nah, tiba-tiba mungkin mereka tanpa disadari tidurlah di tenda masing-masing. Sampai jam 5 pagi, pas teman-temannya Afrizal ini bangun, mereka tidak menemukan Afrizal ada di dalam tenda. Nah, terus mereka coba nyari Afrizal di sekitar tenda, mungkin sampai jam 11 Afrizal gak muncul dan gak ada tanda-tanda ditemukan. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun untuk melapor ke petugas di base camp. Setelah mereka melapor ke petugas di base camp, barulah Afrizal dinyatakan hilang karena memang sudah ditunggu beberapa jam sampai siang Afrizal gak muncul-muncul. Nah, barulah dilakukan pencarian oleh unsur-unsur TNI, Polri, BPBD, dan juga masyarakat sekitar. Nah, petugas gabungan ini akhirnya mereka melakukan pencarian ke area-area yang dimungkinkan Afrizal ini hilang dan ditemukan. Tapi ternyata singkat cerita udah beberapa jam melakukan pencarian, belum juga ditemukan. Total Afrizal ini menghilang sekitar 31 jam sampai akhirnya dia ditemukan. Nah, warga terus mencari, petugas juga terus mencari, coba panggil nama Afrizal dan ternyata tiba-tiba Afrizal ini ditemukan di sumber air Cikole. Jadi di sana ada nama, mungkin kayak selokan kecil kali ya. Di sana ada bebatuan dan di si Afrizal ini dia tertidur di sana, tapi yang aneh dia ini tertidur dalam keadaan telanjang. Dia nggak pakai baju, nggak pakai celana, dia cuma pakai celana dalam. Jadi pas dia dipanggil, dia baru bangun tuh bahwa ada orang yang manggil dia. Nah, setelah dimintai keterangan,
si Afrizal ini memberikan keterangan katanya dia itu ingetnya itu cuman ada lagi di dalam tenda, padahal sebetulnya dia itu lagi ngilang gitu. Nah terus dia juga bilang katanya dia lihat orang lain ya, tapi si orang tersebut itu nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa diajak ngobrol. Jadi itu apa ya, mungkin itu dia lagi halusinasi atau mimpi atau gimana, kita kurang tahu. Tapi yang jelas sebetulnya Afrizal itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mulai dari dia dini hari hilang sampai akhirnya dia ada di atas batu dan ditemukan warga, itu Afrizal dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia pun gak sadar waktu dia tiba-tiba melepas bajunya, melepas celananya, sampai akhirnya dia cuman pakai celana dalam. Ini aneh sih, tapi walau alam kita nggak tahu apa yang terjadi sama Afrizal ini. Entah dia kerasukan makhluk lain atau kena hipotermia, kita nggak tahu. Walau alam. Next, kelima ini kasusnya Fikri Sahdillah 19 tahun sama Jumadi 26 tahun. Mereka ini saudaraan, jadi masih satu keluarga. Mereka hilang di Gunung Dempo, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Mereka berdua melakukan pendakian pada tanggal 15 Oktober 2019. Informasi dari ibunya, mereka ini biasanya kalau naik gunung 3 hari. Jadi setelah 3 hari mereka udah pulang dan bisa dihubungi. Namun saat itu Fikri dan Jumadi ini udah 3 hari tapi mereka belum bisa dihubungin dan gak ada ngasih kabar ke keluarga. Jadi keluarga khususnya ibunya menaruh curiga dan akhirnya melaporlah ke petugas di sana. Karena mereka tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar, akhirnya mereka resmi dinyatakan hilang 1 minggu setelah mereka mulai pendakian. Petugas gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan juga tim SAR dibantu warga sekitar juga melakukan pencarian. Ternyata setelah beberapa hari baru ditemukan beberapa barang terdiri dari baju dan juga pakaian lainnya. Tapi ternyata setelah dilakukan pencarian di area ditemukannya barang-barang itu, petugas belum juga menemukan keduanya ini. Masuk hari ke-7, korban juga belum ditemukan. Karena selama 7 hari belum ditemukan, sampai akhirnya petugas memperpanjang masa pencarian yakni sampai 3 hari. Nah, setelah diperpanjang 3 hari, petugas itu dibagi 2. Pertama, tim 1 fokus di hulu Sungai Gajah. Jadi itu salah satu area di Gunung Dempo itu. Jadi petugas melakukan penyisiran. Kemudian tim kedua, itu mereka menyusun formasi paralel. Jadi petugas ini baris dalam jarak beberapa meter bersap. Kemudian mereka menyisir area-area hutan yang dimungkinkan korban hilang itu. Nah, ternyata petugas menemukan liontin kalung persis di area bibir kawah. Nah, itu jadi tanda berikutnya bahwa kemungkinan mereka hilang di area situ. Dilakukan pencarian terus-menerus dan ternyata ditemukanlah mereka ini ada di dalam kawah, di dalam jurang Gunung Dempo ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Lalu dilakukanlah evakuasi pengangkatan jenazah karena di sana medannya sangat sulit. Sampai-sampai petugas harus menggunakan tali dan menggerek ke atas. Jadi ini kemungkinan mereka ini terpelosok, jatuh ke jurang, terbanting, dan akhirnya meninggal dunia. Karena ini bisa dibuktikan dengan lokasi ditemukannya jenazah. Mereka ditemukan di dalam kawah. Terakhir yang ke-6 ini kasusnya Faikus Samsi. Dia ini siswa SMKN 5 Surabaya, umur 17 tahun. Dia ini ngedaki sama 7 orang temen sekolahnya. Jadi waktu itu lagi masa-masa liburan, jadi bukan kegiatan sekolah. Nah, waktu mereka melakukan pendakian, mereka ini dibagi 2 regu. Mereka jalan, tiba-tiba di tengah perjalanan, si Faikus ini mau nyusul temennya yang katanya ketinggalan di belakang. Tapi pas si temennya 2 orang ini nyampe di atas, mereka bilang bahwa mereka nggak ketemu sama Faikus. Nah, dari situlah Faikus mulai dinyatakan hilang. Setelah mereka melapor ke petugas di bawah, petugas gabungan seperti biasa melakukan pencarian. Tapi ternyata sudah 7 hari belum juga ditemukan dan sampai akhirnya resmi ditutup pencariannya. Jadi tidak dilanjutkan. Nah, tapi yang bikin miris itu ternyata adalah Faikus baru ditemukan 100 hari kemudian atau 3 bulan kemudian setelah dia dinyatakan hilang dalam keadaan sudah tinggal tulang belulang. Katanya Faikus ditemukan hanya tulang kaki dan tulang tangannya saja. Adapun organ-organ yang lain itu sudah tidak ada karena sudah berserakan. Entah mungkin itu dimakan binatang buas atau misalnya terbawa arus, walau alam kita gak tahu. Nah, jadi Faikus hanya dimakamkan berupa kaki dan tangannya aja katanya.
Nah, sebelum Vaikus melakukan pendakian, dia ini sempat bilang ke ibunya, katanya dia akan membuat heboh. Nggak tahu ya, mungkin ini firasat yang Vaikus tunjukkan kepada keluarga. Yang dia maksud membuat heboh itu ya mungkin dia akan hilang dan tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan nih. Bisa aja Vaikus ini terperosok ke jurang, kemudian dia kebanting dan meninggal dunia. Atau bisa juga waktu dia nyusul temennya yang katanya 2 orang ketinggalan ini, Vaikus kelelahan dan akhirnya mengakibatkan meninggal dunia juga. Tapi walau alam, karena di kasusnya Vaikus ini nggak ada saksi mata yang bisa dimintai keterangan. Nah, buat lo nih yang ada rencana naik gunung atau hobi naik gunung, ada beberapa hal yang harus dan wajib lo perhatiin. Pertama itu kesiapan fisik. Jadi jangan sampai lo nekat fisik gak mendukung tapi lu kekeh naik gunung. Nah, itu bisa bahaya. Jadi sebelum lu naik gunung, lu harus siapin dulu fisik lu, olahraga dulu yang cukup. Nah, kedua yang gak kalah penting itu perlengkapan, misalnya jaket, sepatu, celana, logistik, dan yang lain sebagainya. Jangan sampai mengabaikan perlengkapan, karena itu bisa bahaya ketika lu sudah ada di atas gunung. Nah, ketiga yang gak kalah penting, jangan sampai rombongan misah-misah. Karena banyak kasus kejadian biasanya orang yang hilang atau ketinggalan di gunung itu karena rombongannya mencar-mencar. Jadi sebisa mungkin ketika lu naik gunung atau pas udah turun, lu tetap bareng dengan rombongan lu, karena kalau terjadi sesuatu sama salah satu rombongan lu bisa nolongin temen lu itu. Nah, jadi yang paling penting saat lu naik gunung itu bukan puncak ataupun pemandangan. Puncak sama pemandangan itu cuman bonus, tapi yang paling penting lu bisa balik dengan selamat ke rumah, itu yang paling penting. Nah, itu tadi kasus-kasus orang hilang di gunung. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran ya. Saksikan terus channel ini karena akan ada video-video yang gak kalah menarik.